Selamat pagi yang terhormat Ibu Inna Sabili serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Raffi Prasetya Ramadhani dengan NIM 4152 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas analisis ujian tengah semester saya dengan mata kuliah data analysis, data science dengan judul analisis dataset retail store sales. Baik, pada slide berikut saya memiliki sumber dataset. Seperti yang tertera pada tabel, dataset ini saya peroleh dari Kaggle dengan judul Retail Store Sales Dataset. Dataset ini berukuran 564 KB dengan total 12.575 record. Format filenya CSV. Dataset ini memiliki 10 atribut, antara lain ada ID, kategori, item, price per unit, quantity, total spend, payment method, discount applied, location, dan transaction date. Poin pentingnya adalah dataset ini memiliki campuran jenis data kategorik seperti kategori atau payment method dan numerik seperti price per unit dan total spend. Kombinasi ini yang membuat sangat cocok untuk kita lakukan analisis statistik, visualisasi, dan bahkan pemodelan seperti prediksi. Lalu pada slide ini adalah tahap-tahap awal untuk melakukan analisis data. Tahap pertama dan yang paling krusial dalam setiap analisis data adalah processing data. Pada tahap awal, dataset masih mengandung nilai kosong, missing value, pada beberapa kolom seperti total spend, quantity, dan discount applied. Nilai yang hilang ini dapat menyebabkan analisis menjadi tidak akurat dan mempengaruhi hasil perhitungan statistik maupun model prediksi. Selain itu, fungsi tertentu seperti korelasi atau regresi tidak dapat dijalankan dengan benar jika masih terdapat data yang tidak lengkap. Lalu pada sebelah kanan adalah yang sesudah dilakukannya clearing. Setelah dilakukannya clearing, semua nilai kosong telah ditangani dengan cara mengisi imputasi menggunakan nilai rata-rata mean atau menghapus baris yang tidak valid. Hasilnya dataset menjadi lengkap, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis lanjutan seperti uji hipotesis, regresi, serta visualisasi data. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas dan keandalan hasil analisis. Lalu pada slide ini kita akan melakukan transformasi dan encoding data. Seperti yang kita lihat di tabel sebelah kiri, yaitu sebelum, banyak data yang masih dalam bentuk teks atau kategorik. Lalu kita lihat sebelah kanan yang sudah di encoding. Data yang tadinya berupa teks sekarang sudah berubah menjadi numerik. Misalnya pada kolom kategori sekarang nilainya 761, begitu pula pada payment method menjadi 2. Ini saya lakukan dengan menggunakan metode label encoding yang mengubah setiap kategori teks unik menjadi sebuah angka unik. Dengan begini, dataset kita bisa menjadi 100% numerik dan siap untuk analisis kuantitatif dan pemodelan prediktif. Lalu pada tahap ukuran, pemusatan, dan penyebaran, kita dapat melihat gambar sebelah kanan. Gambar tersebut menampilkan hasil analisis statistik deskripsi pada beberapa kolom numerik di dataset. Mari kita lihat total spend. Kita lihat mean-nya ada di angka 129,66, sedangkan mediannya ada di 112,5. Faktanya bahwa mean lebih tinggi dari median mengindikasikan bahwa data kita sedikit skewed ke kanan, yang artinya ada beberapa transaksi dengan nilai yang sangat besar menarik nilai rata-ratanya ke atas. Hal yang sama juga terlihat pada price per unit dan quantity. Di bagian bawah ada akan melihat kolom-kolom dengan akhiran scaled. Ini adalah hasil dari proses normalisasi atau scaling saya lakukan ini untuk menimbangkan skala data. Nilai mean dan mediannya sekarang berada di antara 0 dan 1.
Langkah ini sangat penting agar saat kita membuat model nanti tidak ada satu variabel atau mendominasi hanya karena skalanya lebih besar dari yang lain. Sebelum kita masuk ke visualisasi, Sebelum kita masuk ke visualisasi, apakah diskon benar-benar berpengaruh signifikan terhadap total belanja pelanggan? Mari kita lakukan uji hipotesis dasar. Saya membagi data menjadi dua kelompok yang mendapat diskon true dan yang tidak mendapatkan diskon false. Rata-rata total spend untuk kelompok yang tidak dapat diskon adalah 130,45, sedangkan rata-rata total spend untuk kelompok yang tidak dapat diskon adalah 129,96. Sekilas angkanya terlihat sangat mirip, dan statistiknya membuktikannya hasil statistiknya sangat kecil, dan yang terpenting P value-nya adalah 0,8089. Dalam statistik kita menggunakan ambang batas alpha 0,05 karena P value-nya adalah 0,8089, jauh lebih besar dari 0,05. Kita gagal menolak hipotesis 0. Artinya, dalam bahasa sederhananya, secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan dalam total belanja antar pelanggan yang terdapat diskon dan yang tidak dapat diskon. Lalu kita masuk ke visualisasi data scatter plot. Scatter plot menunjukkan hubungan positif antara price per unit dan total spend, di mana semakin tinggi harga per unit suatu produk, maka semakin besar pula total pengeluaran pelanggan. Pola titik yang naik menandakan korelasi yang kuat dan konsisten tanpa adanya penyimpangan ekstrim outlier yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa harga produk berperan penting dalam menentukan total pembelian pelanggan. Lalu kita masuk ke visualisasi bar plot. Grafik ini menunjukkan bahwa kategori boot charge memiliki rata-rata pengeluaran tertinggi, diikuti electric, household essentials, dan beverage, sedangkan milk produk terendah. Hal ini menunjukkan kategori tersebut paling berkontribusi terhadap pendapatan toko. Lalu kita beralih ke heatmap korelasi. Berdasarkan heatmap korelasi, terlihat bahwa total spend memiliki hubungan kuat dengan quantity 0,71 dan price per unit 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak barang yang dibeli dan semakin tinggi harga per unit, maka total pengeluaran juga meningkat. Sementara itu, korelasi antara price per unit dan quantity sangat rendah, 0,01, menandakan bahwa harga barang tidak terlalu mempengaruhi jumlah barang yang dibeli. Lalu kita masuk ke regresi linear. Grafik regresi linear menunjukkan adanya hubungan positif antara price per unit dan total spend. Artinya semakin tinggi harga per unit, maka total pengeluaran pelanggan juga cenderung meningkat. Dan koefisien sebesar 5,27 memperkuat bahwa setiap kenaikan satu satuan harga dapat meningkat total pengeluaran sekitar 5,27 satuan. Sementara itu, nilai R kuadrat sebesar 0,36 menunjukkan bahwa sekitar 36% variasi total pengeluaran dapat dijelaskan oleh harga per unit, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti jumlah barang yang dibeli atau kategori produk. Demikian presentasi analisis dataset retail store sales dari saya. Kita telah melihat bagaimana data dibersihkan, ditransformasi, hingga akhirnya dianalisis untuk menemukan wawasan menarik, mulai dari tidak signifikannya diskon, tingginya kontribusi kategori butchers, hingga fakta bahwa harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah pembelian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.